Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Semarang serta Bapak Ibu apresiator yang saya hormati. Dengan ucapan syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkahan limpah dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual pada pameran pariwisata pada masa pandemi. Saya sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut serta membantu demi kelancaran pameran ini, sehingga pameran ini dapat terlaksana dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya memberikan kuratorial terhadap pameran ini. Kuratorial saya berjudul Pariwisata, Aja Murah Senyum yang Sedang Terpuruk. Pariwisata telah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek wisata dan daya tarik serta usaha-usaha terkait bidang tersebut. Menurut DPR Pusat, pada tahun 2018 Indonesia dari sektor pariwisata meraup 16,1 miliar dolar Amerika Serikat dengan kunjungan sebanyak 1,5 juta wisatawan. Namun pada tahun 2020 COVID-19 menyebar dan menjadi suatu pandemi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi sektor pariwisata di Indonesia, sehingga pariwisata mancanegara turun sejauh 75% pada tahun 2020. Artinya pengunjung mancanegara hanya tersisa sekitar 25% daripada tahun sebelumnya. Tentunya jumlah ini juga berpengaruh pada sektor pariwisata di Indonesia. Salah satu buktinya adalah 1 juta pekerja yang bekerja pada sektor pariwisata kehilangan pekerjaannya pada tahun tersebut. Maka di dalam pameran ini seniman terinspirasi untuk mengangkat fenomena ini dalam suatu pameran karya seni rupa. Di dalam pameran ini seniman banyak menampilkan karya fotografi. Contohnya adalah karya Ayo Dalan nang Kabupaten Semarang. Di dalam karya ini seniman mencoba untuk memperkenalkan dan mengajak orang yang melihat karya tersebut untuk mengunjungi tempat pariwisata di Kabupaten Semarang. Karya tersebut menunjukkan sudut-sudut estetik dari tempat pariwisata di Kabupaten Semarang. Atau pada karya kuda yang menggambarkan pariwisata pada pantai ataupun pegunungan. Karya ini tentunya bukan hanya sebagai karya yang menunjukkan sisi-sisi estetik dalam pariwisata ataupun hanya menunjukkan karya-karya yang menampilkan mural-mural semata. Namun, karya ini juga menunjukkan bagaimana suatu pariwisata diangkat dan diperkenalkan kepada khalayak luas, terutama pariwisata pada Jawa Tengah. Sehingga karya yang ditampilkan pada pameran ini bertujuan juga untuk mempromosikan kegiatan pariwisata di Jawa Tengah. Terlepas dari hal-hal itu semua, tentunya seniman membutuhkan kritik dan saran serta tanggapan dari para apresiator, sehingga kegiatan pameran yang dilakukan oleh seniman pada waktu berikutnya diharapkan akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada Bapak Soeharto selaku tuan rumah dipersilahkan untuk membuka acara pameran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dosen yang saya hormati,
pada pemirsa di rumah yang saya hormati. Pertama, kami mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya pameran rumahan yang diselenggarakan oleh mahasiswa seni rupa Rizal Sofiana Watailah telah dilaksanakan. Maka dengan ini kita betul-betul merasa bersyukur karena dengan persiapan yang lumayan panjang akhirnya pameran ini bisa diselenggarakan. Pameran ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah di Pendidikan Seni Rupa UNES Semarang. Mudah-mudahan dengan pameran yang diselenggarakan ini dapat menambah wawasan khususnya kepada mahasiswa tersebut dan kepada rekan-rekannya akan pentingnya kita itu mengapresiasi sebuah karya seni. Dan selanjutnya kepada saudara-saudara bisa melihat pameran ini secara virtual yang nanti akan ditayangkan live melalui YouTube. Maka dengan mengucapkan bismillah, pameran ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya ini merupakan karya instalasi pada koper, kemeja, kaos, celana jeans, dan kacamata hitam. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofiana Fatahillah pada tahun 2021. Kemasi kopermu adalah sebuah kalimat perintah. Tetapi dalam konteks pariwisata yang dibangun ini, kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai ajakan untuk berpariwisata pada masa pandemi. Tentunya dengan protokol kesehatan yang telah berlaku. Celana jeans, kaos, kemeja, dan kacamata cukup menggambarkan bagaimana wisatawan mempersiapkan kegiatan pariwisatanya dengan baik. Terlebih apabila tempat wisata tersebut berada di tempat yang jauh. Terdapat objek kacamata. Hal tersebut merupakan pesan tersirat dari sang seniman kepada para pengunjungnya bahwa permasalahan pandemi COVID juga tergantung bagaimana setiap orang menyikapinya. Karya tersebut didisplay pada sebuah sepeda ontel klasik merek Vongers buatan negeri Belanda, produksi tahun 1935. Karya ini merupakan karya instalasi pada hand sanitizer, pamflet, dan sarung tangan latex. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofiana Fatahillah dengan ukuran 40 x 34 x 35 cm. Gambarkan bagaimana peraturan dan kebiasaan masyarakat dalam mengunjungi objek wisata pada masa pandemi. Wisatawan akan diminta untuk membersihkan tangannya dengan sabun atau hand sanitizer. Terdapat beberapa pengunjung yang mempersiapkan sarung tangan latex guna menghindari kontak langsung dengan pengunjung pariwisata lainnya. Karya tersebut berjudul Ayo Dolanang Kabupaten Semarang. Karya tersebut dibuat oleh Rizal Sofiana Fatahillah dengan media cetak pada ukuran 60 x 40 cm. Ayo Dolanang Kabupaten Semarang merupakan kalimat promosi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga karya tersebut merupakan kumpulan karya fotografi murni buatan sang seniman yang diambil dari berbagai objek wisata di Kabupaten Semarang. Karya tersebut berjudul Pusat Perhatian yang diambil dari koran Bernas dan kemudian diedit dan dicetak oleh Rizal Sofiana Fatahillah pada MMT berukuran 40 x 60 cm.
Mayat Prambanan adalah salah satu pertunjukannya ditampilkan pada objek wisata Candi Prambanan. Karya ini berjudul That's My Journey. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2021 dengan media cetak pada kertas dengan ukuran 60 x 40 cm. Karya ini merupakan karya fotografi sang seniman yang menceritakan mengenai perjalanan atau penjelajahan sang seniman dalam mengunjungi berbagai tempat wisata di Jawa Tengah. Karya tersebut berjudul Masker yang menggunakan media instalasi pada masker. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2021. Pada masa pandemi, seluruh tempat umum mewajibkan seluruh pengunjungnya menggunakan masker, termasuk pada tempat pariwisata yang mewajibkan seluruh pengunjungnya menggunakan masker. Bahkan terdapat sebagian objek pariwisata yang menerapkan denda apabila pengunjung tidak menggunakan masker atau melanggar protokol kesehatan lainnya. Selanjutnya terdapat karya lukis yang berjudul My Family in Ayans. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2020 dengan media cat minyak pada kanvas dengan ukuran 80 x 80 cm. Karya tersebut merupakan pelukisan sang seniman dengan keluarga seniman dengan gaya realis. Objek lukisan ini terdiri dari sang seniman yaitu Rizal Sofyan Fathahillah, ayah, ibu, dan kedua adik sang seniman dengan latar sebuah objek pariwisata yaitu Ayanas yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Lukisan ini juga dimaknai bahwa persoalan pandemi dapat diatasi dengan baik apabila dihadapi dengan bersama-sama, tentunya dengan keluarga tercinta. Berjudul Pesona Candi Stol, diunduh dari Cinta Indonesia, dicetak dan diedit oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2021 pada MMT dengan ukuran 40 x 60 cm. Memiliki pesona yang khas, terutama pada keindahan sunrise dan sunsetnya. Keindahan candi Ceto mengingatkan pengunjungnya pada keindahan Pulau Dewata, meskipun candi ini berada pada wilayah Jawa Tengah. Karya ini berjudul Kuda oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2020. Karya ini dibuat dengan ukuran 170 x 197 x 44 cm. Kuda adalah hewan berkaki empat yang sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi pada masa lalu. Pada masa sekarang, kuda identik dengan objek pariwisata karena hewan tersebut sering digunakan sebagai moda transportasi pada tempat pariwisata yang berupa pantai ataupun pegunungan. Kuda juga dapat menggambarkan bagaimana para pekerja yang bekerja di dalam sektor pariwisata dan dirumahkan akibat adanya pandemi COVID harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Terdapat karya instalasi pada makeup dan tote bag oleh Rizal Sofyan Fathahillah. Karya ini diberi judul Bekal Makanan dan dibuat pada tahun 2021. Wisatawan terkadang membawa bekal dalam kegiatan pariwisatanya. Makeup adalah pilihan yang tepat dan dapat dibawa wisatawan karena dianggap cukup praktis. Selain itu, makeup juga dapat ditemukan dengan mudah di beberapa tempat pariwisata seperti kolam renang atau wisata alam lainnya. Makeup juga dapat merepresentasikan bagaimana seluruh pihak harus dapat beradaptasi terhadap pandemi COVID-19 ini, termasuk ada sektor pariwisata, baik wisatawan maupun para pekerja dan pihak pemilik pariwisata harus mampu beradaptasi dengan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya terdapat karya patung berjudul Bertolak Belakang
Karya ini dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2020 dengan ukuran 50 x 20 x 10 cm. Karya ini menceritakan mengenai dua sisi yang bertentangan. Dalam konteks ini, karya ini dapat dipahami sebagai pertentangan terhadap dibukanya kembali objek pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, pembukaan kembali objek wisata dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Namun di sisi lain, dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya klaster baru pada objek pariwisata. Karya ini berjudul Ayo ke Jawa Tengah, dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2021. Karya ini merupakan gabungan antara karya fotografi dan editing oleh sang seniman. Dibuat pada ukuran 60 x 40 cm dengan media cetak pada kertas. Karya Ayo ke Jawa Tengah merupakan sebuah karya yang mencoba untuk menarik orang lain untuk berwisata ke Jawa Tengah. Karya ini terdiri dari sebuah karya poster, karya fotografi, dan karya editing oleh sang seniman. Karya ini juga menampilkan Bapak Ganjar Pranowo yang mengenakan kaos bertuliskan "Bersama Lawan Corona". Hal ini dapat menjadi pengingat bahwa dalam berpariwisata juga harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Karya selanjutnya adalah The Miniature of Borobudur Temple. Dibuat dengan media kayu dengan ukuran 20 x 40 x 40 cm. Candi Borobudur adalah candi bercorak Buddha terbesar di dunia. Borobudur juga berfungsi sebagai objek pariwisata dan menjadi ikon wisata di Jawa Tengah. Pada karya ini, kreator berusaha menampilkan keindahan Candi Borobudur secara detail. Hal ini terlihat bagaimana kreator berusaha menampilkan kesan-kesan susunan batu pada karyanya. Karya ini berjudul Dr. Tirta versus Corona. Karya ini dibuat oleh Rizal Sofyan Fathahillah pada tahun 2020 dengan media pensil warna pada kertas. Karya ini berukuran 29 x 42 cm. Karya ini menceritakan bahwa untuk mencapai penurunan kasus positif COVID-19 telah melalui berbagai pertarungan sengit antara sesosok monster yang berwujud virus corona dengan para tenaga medis, dokter, dan para relawan. Karya ini merupakan karya tambahan pada pameran ini. Karya ini berjudul Keindahan Kota Lama yang Eksotik. Diunduh dari 99.co, dicetak oleh Rizal Sofyan Fathahillah dengan media MMT berukuran 40 x 60 cm. Kota Lama merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat menjangkau berbagai lapisan kelas masyarakat. Maka, dengan ini sang penyelenggara ingin mengajak para apresiator untuk mencoba berpikir secara lebih mendalam bagaimana pandemi berefek kepada seluruh lapisan masyarakat. Karya ini berjudul Candi Gedong Songo, dilukis oleh Brian dengan media cat minyak pada kanvas. Karya ini berukuran 40 x 60 cm. Gedong Songo merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Semarang. Lukisan ini menggambarkan keindahan candi tersebut dengan cara yang estetis, menggunakan cat minyak. Karya ini berjudul The Miniature of Prambanan Temple. Karya ini berukuran 28 x 20 x 20 cm. Prambanan selain dikenal karena cerita rakyatnya, candi ini juga dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki keindahan yang sangat menawan. Oleh karena itu,
Sang seniman berusaha menampilkan keindahan candi ini secara estetis dan detail. Sebagai tambahan, Candi Prambanan telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Ini merupakan karya tambahan pada pameran ini. Karya ini berjudul Borobudur, salah satu keajaiban dunia. Karya ini dicetak oleh Rizal Sofyana Fathahillah pada media MMT berukuran 40 x 60 cm. Dan karya ini berkaitan langsung dengan karya The Miniature of Borobudur Temple, di mana Borobudur juga pernah masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia. Pada karya ini, sang seniman menampilkan keindahan Candi Borobudur secara eksplisit. Waduk jadi barang Gua Grem dengan media cetak pada MMT dengan ukuran 40 x 60 cm. Waduk Jati Barang adalah waduk yang multifungsi, yaitu sebagai destinasi wisata, konservasi, dan pembangkit listrik. Meskipun demikian, penataan kawasan serta fasilitas memberi kenyamanan pada pengunjungnya.